Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman lihat di belakang saya itu ada kayak landscape ya. Ini menggunakan plugin gratis bawaan dari 3D Blender. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, jadi bagaimana ketika teman-teman ingin membuat ANT landscape. Nah ini dia teman-teman. Jadi ANT landscape ini dia standar plugin dari 3D Blender ya teman-teman. Jadi di awal teman-teman harus diaktifkan dulu. Jadi kalau ini kondisi saya sudah aktif ya, dia menggunakan grid ya. Di sini ada namanya kayak grid ya. Jadi ini normalnya tidak ada. Nah jadi saya coba defaultkan dulu ya teman-teman. Teman-teman cukup mengetik aja AN, nanti dia akan otomatis keluar. Ini dia namanya add mesh ANT landscape. Nah jadi kondisi ini kalau sedang saya matikan ini tidak ada teman-teman. Tidak ada ya, sebelah kanan ya, tidak ada. Jadi kalau misalkan ANT landscape-nya ini saya centang, otomatis nanti akan keluar. Nah, jadi teman-teman harus menghidupkan itu dulu. Oke, setelah itu baru teman-teman tinggal di save preference, selesai. Nah teman-teman sudah masuk ke bagian jadi ada namanya ANT landscape. Jadi di bagian di sini ada namanya grid ya kurang lebih. Nah ini untuk apa? Ini untuk membuat permukaan ya teman-teman. Jadi kayak misalkan membuat kayak bukit-bukit dan sebagainya pakai ANT landscape ini bagus sekali ya. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan teman-teman bisa aktifkan di bagian di sini. Untuk memunculkan ini teman-teman cukup tekan N aja, tekan N dia otomatis akan tampil. Terus kemudian nanti di sini ada grid, kita buka aja di bagian landscape-nya. Untuk menciptakan landscape baru tinggal klik aja landscape. Nah otomatis dia akan keluar seperti ini. Nah dari sini teman-teman nanti bisa mengatur model-modelnya ya. Ada modelnya macam-macam di sini. Kita bisa lihat di sini posisinya. Oke, sebentar. Saya S9. Kalau teman-teman di sini hilang tidak ada lagi, teman-teman boleh klik di sini lalu tekan F9. Nah, teman-teman bisa merubah di sini. Ini ada pilihannya teman-teman ya. Jadi ketika saya menggunakan ANT landscape ini, saya tekan F9 di keyboard, otomatis akan keluar parameternya. Nah, teman-teman bisa mengatur apakah modelnya mau yang agak berbeda, misalkan another noise seperti tampilannya. Terus kemudian saya tekan F9 lagi, mungkin teman-teman pengen mencoba menggunakan yang lain, itu silahkan pilih ya. Ini banyak banget model-modelnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah setelah sampai di sini teman-teman, nanti teman-teman juga bisa menggunakan mengatur dengan menekan F9. Di sini ada subdivision. Sub di sini artinya jumlah dari segmen yang kita tampilkan. Jadi kalau saya klik di sini, segmen seperti ini ya. Jadi kalau kerapatannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman dinilai terlalu berat gitu kan, supaya tidak berat, teman-teman tinggal ketik aja. Misalkan saya kepengen kasih nilainya taruhlah 50 gitu ya. Enter 50 dan di sini juga 50 ya. Kurang lebih seperti itu, dan otomatis di sini akan lebih ringan. Ini lebih enteng, enak. Nanti hasil akhirnya gimana ya, sama aja ya, katanya seperti ini gitu ya. Itu saran saya begitu. Terus kemudian oke, saya menggunakan yang namanya another choice ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi sama, teman-teman tinggal tekan F9 aja. Terus kemudian nanti teman-teman bisa mengatur besarannya ya, boleh berapa. Misalkan saya pakai 4, lebar ke kanan 4 dan ke kirinya, ke horizontal ke X nya 4, dan yang ke mungkin yang ke sebelah kirinya yang untuk yang Y nya 4 juga teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi agak lebar. Ini dia teman-teman. Oke, tampilnya seperti itu ya. Nah di sini teman-teman bisa mencoba untuk merubah tampilan agak berbeda. Nah bagaimana ketika kita nanti teman-teman boleh nyoba-nyoba ya, bisa menggunakan X offsetnya, di pergeseran dari ke kanan ke kiri dan sebagainya. Ini pergeseran apa sih? Ini pergeseran dari permukaannya. Misalkan saya mau kasih sekitar 2 atau 3 gitu ya. Yang dia agak bergeser. Jadi perubahannya ya. Jika mau saya geser ke 3 juga deh. Nah, agak berbeda. Itu gelombangnya agak bergeser polanya, kurang lebih seperti itu ya. Itu bebas. Teman-teman silahkan mencoba offset seperti ini. Seksnya juga sama besarnya. Jadi kalau kita geser itu akan besar kayak gini jadinya. Pergerakannya juga sama. Pergerakannya kayak gini. Jadi tergantung teman-teman maunya bagaimana. Begitu pula dengan yang ini. Ketika 9, nah kita lihat kita geser-geser juga sama. Oke, sorry. Salah pilih. Oke, saya geser yang ini deh. Saya tekan F9. Oke, masih 50 ya, sama nilainya. Jadi teman-teman tinggal diatur kira-kira maunya seberapa besar. Oke, diatur. Ini ada double malah.
Selain dari sini juga teman-teman juga bisa mengontrol yang ada di sini. Ini sama aja teman-teman ya, sama aja, tidak jauh beda. Cuman di sini bedanya bagaimana caranya, cara mainnya. Jadi kalau ketika teman-teman merubah ukuran, misalkan saya kepengen di sini ada taruhlah 4 gitu ya, enter, ini tidak akan terjadi apa-apa. Teman-teman harus melakukan proses yang namanya generate. Nah, di generate dulu. Setelah generate baru berubah. Nah, seperti itu. Jadi beda dengan ketika teman-teman F9. Kalau di F9 kan beda. Nah, kalau udah seperti ini nih susah untuk menampilkan F9 kembali. Kalau ini masih aman selama kalau belum diedit, kalau kita belum menggunakan fungsi yang ada di sini, itu akan keluar parameter. Tapi kalau sudah merubah seperti ini, otomatis benar merubah secara manual ya. Oke, saya mungkin kembalikan menjadi 1 aja, dan dia kembali 1. Terus kemudian saya coba klik landscape mainnya, terus kemudian klik regenerate. Nah, jadinya seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara ngasih tekstur? Nah, teman-teman, untuk Blender saran saya banyak banget ya untuk mengambil tampilan teksturnya. Saran saya teman-teman bisa membuka yang namanya polyheaven.com ya. Teman-teman nanti di sini tinggal masuk aja di bagian aset, nanti pilih tekstur. Nah, di tekstur ini teman-teman langsung di bagian medan. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja, download ya, silakan. Nah, ini gratis ya. Tapi baca juga ya untuk lisensi dan sebagainya. Oke, nanti tinggal login aja kalau memang diminta login untuk Gmail saja teman-teman. Oke, kemudian teman-teman bagaimana cara masukinnya supaya bisa masuk kemari? Nah, teman-teman cukup aktifkan di sini, terus kemudian teman-teman ke material editor yang sebelah kanan, klik buka aja. Dan saya sudah download ada 3 ya teman-teman, dari yang rock gitu ya, temanya rock. Oke, terus kemudian teman-teman klik di sini di bagian pojok ini base colornya, pilih namanya image texture. Nah, di image texture ini teman-teman tinggal diambil kira-kira filenya ada di mana. Oke, teman-teman, saya sudah ada di sini, ada rock wall, ada tekstur, ada modelnya seperti ini. Kita juga bisa balik kembali lagi. Ini ada modelnya kayak seperti ini. Nah, saya nggak pengen ngambil ini dulu untuk bagian dasarnya ya, lantainya ya. Oke, saya open. Ketika saya ambil, teman-teman, ini belum kelihatan ya, dikarenakan kondisi sedang di posisi viewport shading biasa, solid biasa, solid display doang ya. Tidak ada tekstur. Kalau yang sebelah kanan itu jadi material preview. Jadi untuk melihat materialnya klik di preview di sini. Ketika saya klik yang di sini, otomatis belum kelihatan. Belum, karena di mappingnya belum kita benerin. Nanti dulu ya. Oke, jadi saya konsentrasi di pertama yang ini, yaitu dasarnya. Oke, material 01. Dan saya coba klik aktifkan yang ini sekarang. Saya buat material baru. Oke, mungkin material 02 dengan material yang berbeda, yaitu saya kepengen pakai image texture seperti biasa. Lalu klik di open dan pastikan teman-teman cari di mana filenya. Oke, teman-teman, saya sudah dapatkan di sini ada beberapa material. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan. Ini dia, saya menggunakan ini. Sama satu lagi berbeda tadi tampilannya. Oke, saya punya 2. Kalau teman-teman perhatikan ini belum keluar teksturnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya sudah masuk teman-teman di sini. Cuman oleh si Blender belum terdeteksi karena harus kita mapping lagi. Ketika saya klik yang sebelah kanan ini ya, dan teman-teman melihat tidak ada perubahan apa-apa dan tekstur tidak kelihatan. Meskipun saya klik yang sebelah kanan, mungkin ada sebagian tapi yang lainnya tidak keluar. Oke, kita lihat di sini tidak terlihat ya, tidak terlihat apa-apa, memang kosong. Lalu bagaimana supaya kelihatan? Oke, jadi teman-teman dipastikan untuk mappingnya kelihatan. Saran saya teman-teman harus membuat 2 tampilan. Tampilan dengan cara ke view, terus kemudian ke area, pilihnya vertical split, lalu dibagi 2. Nah, di bagian sebelah kiri teman-teman digantikan menjadi namanya UV editor. Nah, UV editor inilah teman-teman nanti kita akan mencoba untuk menampilkan bagian tekstur yang di sini. Saran saya teman-teman ini dilihat dari atas dengan cara menekan angka 7 atau Z saja, klik yang ada di sini saya tunjuk, dia akan tampil ke atas. Terus kemudian teman-teman pastikan kondisinya sedang aktif di tekstur, kurang lebih tekstur ya. Terus kemudian di scroll aja, dan kondisinya saat ini adalah pakai yang edit mode. Nah, ketika saya sudah seleksi edit mode, dipastikan tekan A untuk seleksi semua untuk meyakinkan. Kemudian teman-teman klik di bagian UV, pilihnya adalah project from view. Jadi dideteksi berdasarkan apa yang kita lihat saat ini di depannya, di depan layar ya. Klik. Ketika saya udah klik ini, otomatis di sini udah keluar, otomatis ini udah masuk teman-teman, ini udah masuk ya. Dan di sini juga kelihatan sudah ada. Nah, ketika saya klik object mode sudah tampil teksturnya teman-teman. Itu dia. Lakukan dengan cara sama untuk objek yang berikutnya, yaitu yang sebelah satu lagi yang ini. Nah, teman-teman tinggal ke edit mode lagi. Terus kemudian dipastikan UV project from view. Oke. Dan otomatis teksturnya sudah kelihatan ya seperti ini.
Kalau ini kan besar ya, teman-teman tinggal diseleksi aja semuanya, terus kemudian tekan A, teman-teman bisa memperbesar supaya dapat teksturnya kena semua. Nah, oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, nanti kalau saya matikan object mode-nya, dan saat ini kita sudah mendapat tekstur. Begitu pula dengan yang ini juga sama, ketika ke edit mode, terus kemudian saya tekan A, terus kemudian teman klik di sini juga sama, di blok juga diulang lagi, lalu tekan S untuk memperbesar. Nah, itu dia, sudah selesai dan sudah berhasil. Dan saat ini sudah teksturnya udah kelihatan, teman bisa membalikan arah seperti ini lagi, simple ya. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal diklik kanan di bagian antara si garis vertikal ini ya, klik kanan, pilihnya join area, arahkan klik kiri supaya nanti diambil area ini, dia tampilannya teman-teman ya. Sudah jadi teman-teman. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin kalau ini kondisi normal, kondisi sedang belum di render secara final. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk seperti ini teman-teman pastikan klik yang ada di sini. Ini agak lambat ya, dikarenakan displaynya berdua ya, dari kamera saya juga sama dari si 3D Blendernya. Mungkin yang display saya matikan dulu ya. Oke, jadi saya tidak menggunakan display layar kamera saya langsung di sini aja. Teman-teman klik di bagian yang ada di sini. Nah, teman-teman langsung kelihatan ya hasilnya ya, lihat bagus dan sebagainya. Dan ini tonjolannya belum bagus ya, BAM-nya. Nah, untuk menampilkan BAM-nya teman-teman sangat mudah sekali. Saran saya supaya tidak berat, klik yang di sini ya, yang di solid aja. Terus kemudian teman-teman tinggal dorong ke sini. Oke, terus kemudian diaktifkan di bagian yang datarannya. Saran saya, kalau komputer teman kuat, silahkan pakai yang final render, yang ini boleh, bukan yang texture preview ya, bukan ya, material preview bukan, tapi yang final rendernya. Ini adalah render display, render previewnya, ini aslinya yang ini, yang output yang akan dikeluarkan. Nah, teman-teman tinggal coba aktifkan yang lantainya. Oke, ini anggapan ini bukit ya, terus ini datarannya. Data ini diaktifkan, kemudian teman-teman klik di bagian sini, di bagian pojok kiri ini ada namanya kayak shader matte editor. Di shader matte editor ini teman-teman konsentrasi di bagian sebelah sini. Ini digeser ke bawah ya teman-teman, digeser ke bawah aja. Oke, saya geser ke atas dulu. Oke, saya geser ke bawah pelan-pelan. Oke, saya konsentrasi di sini aja, biar lebih dekat aja ya. Kalian perhatikan di antara ini. Dan saya menambahkan yang namanya BAM ya, dengan cara Shift A. Tekan Shift A teman-teman, Shift A aja, Shift S, Shift A ya, teman-teman langsung coba untuk search saja, kemudian pilih ketik aja BAM seperti biasa, kemudian klik aja di sini. Nah, teman-teman boleh tinggal tarik dari sini color ini ke high, kemudian dari normal ke normal, itu dia. Jadi setelah itu baru teman-teman boleh dites lagi dengan cara ke final aja ya, klik aja, atau ke sini juga bisa sama aja. Nah, teman-teman bisa ngeliat sekarang ya bahwa permukaannya sudah mulai agak bentuk kayak jendol-jendol ya, kayak ada urat-uratnya, ada pori-porinya ya. Itu karena BAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama, teman-teman diaktifkan dulu. Terus kemudian klik aja di sini, diklik yang pertama. Ini saya kenapa lakukan ini, karena komputer nggak kuat. Jadi saya harus pakai yang solid dulu, baru nanti ke save render ya. Aktifkan yang ini, teman-teman tinggal digeser lagi, dicek lagi, baru ini saya turunkan, karena ini beda sama ini ya. Materi ini beda sama material yang ini beda ya. Jadi sekarang saya yang ini udah selesai, BAM-nya sudah ada, sedangkan yang ini belum ada BAM-nya. Lakukan dengan cara sama. Jadi klik aja, ditarik ke bawah, digeser ke bawah ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa seperti apa BAM-nya, simple, sederhana. Oke, itu dia. Terus kemudian saya jangan tarik dulu karena belum panggil BAM-nya, belum. Saya tekan Shift A, lalu teman-teman tinggal pilih cari namanya BAM, tempel di sini, tarik dari color ke high ya, terus kemudian dari normal ke normal. Dah, teman-teman tinggal klik yang di material. Dan saat ini sudah terlihat ya, agak sedikit ada nonjol ya, dibeda dengan kalau BAM-nya saya matikan, saya tidak tampilkan, dia akan normal seperti ini. Ketika saya tarik dia akan kelihatan ya teman-teman, itu bedanya. Oke, kalau sudah saya kembalikan ke timeline lagi, ini sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah selanjutnya bagaimana supaya rendernya biar bagus suasananya gitu ya. Jadi lightingnya saya matikan dulu, jadi saya tidak menggunakan lighting. Terus kemudian kalau saya ke final rendernya nanti pasti akan gelap jatuhnya. Saya klik di sini, ini gelap tuh, tidak ada ya. Oke, saya masih kembali ke normal dulu biar nggak berat teman-teman. Langkah selanjutnya supaya saya ingin menggunakan cahaya alam, jadi kayak misalkan environment-nya, teman-teman diklik di bagian sini.
Ini ada namanya Word. Terus di Word ini teman-teman dipastikan klik di bagian color. Di color ini pilihnya environment texture. Lalu teman-teman pilih open. Terus setelah pilih open, lalu teman-teman tinggal arahkan di mana filenya. Nah, filenya standarnya ada dari si Blender sendiri. Ketika diinstal, teman-teman tinggal masuk aja, cari namanya program file, terus kemudian cari namanya Blender Foundation ya. Oke, di sini ada namanya Blender Foundation. Klik aja 2 kali, terus masuk ke bagian 3D Blender versi berapa, terus kemudian versi berapa lagi, masukkan ke data file, kemudian masukkan ke Studio Like, dan di sana ada Word, dan di sini sudah terdaftar ya teman. Ini dia untuk environment tinggal dipilih apakah siang hari atau malam hari. Nah, saran saya bisa menggunakan yang namanya Forest, boleh dicoba, lalu di open, dan teman-teman silahkan render di bagian yang ketiga, yaitu render display panel ya. Klik aja di sini. Oke, teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini kondisi normal, tidak menggunakan cycles ya. Dia masih menggunakan IV. Kalau menggunakan cycles lebih berat lagi. Oke, saya kembalikan ke IV lagi. Nah, saran saya kalau memang backgroundnya tidak mau dihilangkan belakangnya, saya tidak mau misalkan gitu ya. Saya tidak mau gitu menggunakan belakangnya. Teman-teman tinggal dicoba untuk klik di bagian film. Di bagian ini gambar kayak kamera ya. Pilih film dan pilih lalu di film itu ada transparan, dicentang aja. Nah, otomatis backgroundnya hilang. Nah, teman-teman tinggal diatur apakah mau pakai sunset, apakah mau pakai sunrise, itu terserah kalian. Ya, tinggal dicoba nanti hasilnya seperti apa. Oke, nah ini jadinya seperti ini, simple dan sederhana. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih.